Kemudian tadi terkait dengan sengaja dan tanpa hak ya. Bisa tolong dijelaskan teori-teorinya lagi. Tadi belum dijelaskan dengan teori mazhabnya dari siapa, ahli hukumnya, menurut siapa. Bisa dijelaskan dengan sengaja dan tanpa hak itu pada pasal 27B itu berdiri sendiri atau harus dibuktikan bersama-sama. Ya. Sebenarnya untuk perkenaan penjelasan ini titik beratnya pada ahli. Jadi untuk menerangkan teori masa saya tidak menerangkan dari komplain. Namun untuk tadi menjawab berkenaan dengan sengaja dalam tanpa hak ini adalah kumulatif yang harusnya dipenuhi dua-duanya. Oke, baik. Kita mulai masuk ke yang tadi ahli bilang ya, ahli ITE. Bisa ahli jelaskan perbedaan antara barang bukti elektronik dengan alat bukti elektronik? Ya, ini menarik sekali. Ini pasal 5 itu berkenaan dengan alat bukti elektronik mempunyai nilai yang berbeda dengan barang bukti. Ini juga sering menjadi permasalahan. Misalnya seperti adanya suatu CCTV dilakukan penyitaan. Lalu ditanya apakah CCTV itu adalah alat bukti atau barang bukti. Secara saya katakan bahwa alat bukti elektronik keluasannya hanya 3. Jadi alat bukti yang dimaksud adalah terhadap informasi elektronik, dokumen elektroniknya dan hasil cetaknya. Nah, sedangkan yang berkenaan dengan CCTV, perangkat dan hal-hal lainnya itu masuk ke dalam barang bukti. Sehingga jelas di luar dari ketiga hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 tersebut, yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya itu adalah alat bukti yang sah sepanjang diperoleh itu sesuai dengan aturan yang diatur dalam aturan undang-undang ini. Ini barang bukti ahli masih barang bukti atau barang bukti elektronik? Bisa dijelaskan perbedaan? Barang bukti elektronik saya tidak jelas tentang. Baik, barang bukti elektronik. Apakah handphone termasuk barang bukti elektronik? Ya, handphone bukan alat bukti. Handphone adalah barang bukti. Kalau barang bukti elektronik, kapan mempunyai nilai sebagai alat bukti elektronik? Bisa dijelaskan lagi lebih simpelnya? Barang elektronik tidak akan pernah bisa menjadi alat bukti elektronik. Karena barang bukti elektronik komposisinya itu hanyalah menjadi petunjuk kepada majelis hakim. Misalnya sama seperti saudara biasa penuntut umum bertanya mengenai misalnya ada sebongkar baku yang dipergunakan untuk membunuh seseorang misalnya. Maka baku itu adalah posisinya sebagai barang bukti yang menunjukkan perbuatan dari tindak pidana tersebut. Begitu juga CCTV, handphone, semuanya itu adalah perangkat elektronik yang menjadi wadah, yang menjadi alat untuk mengirimkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan informasi elektronik. Jadi memang tidak relevan bahwa barang bukti dapat menjadi alat bukti, karena barang bukti tetaplah posisinya adalah barang bukti dan alat bukti tetap adalah alat bukti. Baik, terima kasih Ali. Kemudian terkait dengan barang bukti elektronik, tadi kan sebelumnya Ali menjelaskan bahwa alat bukti elektronik itu hasil ada informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak yang sah apabila disita dengan cara yang sah, ya. Apabila terhadap alat bukti barang bukti elektronik sudah dilakukan penyitaan yang sah, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan digital forensik dengan cara yang sah, dituangkan di dalam berita acara, apakah itu sudah termasuk dengan alat bukti elektronik yang sah untuk digunakan di dalam penyidikan? Baik, tadi pertanyaannya saya kurang mendengar, tapi yang jelas begini, barang bukti tidak akan pernah menjadi alat bukti. 1, 2, barang bukti tidak memerlukan pengesahan, karena barang bukti ini adalah alat yang diperoleh ataupun dipergunakan oleh pelaku. Nah, berkenaan dengan adanya penyitaan itu adalah semuanya terhadap barang-barang yang relevan, bisa barang bukti, bisa alat bukti. Namun untuk menjadi pengesahan atau tidak bukan kepada penyitaan, namun kepada apakah memperolehnya itu secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa dijelaskan bagaimana cara memperoleh alat bukti itu yang sah? Ya, alat bukti yang sah itu ya diperoleh misalnya
kita masuk ke dalam misalnya perjudian, bisa perjudian. Nah, alat bukti atau bagaimana? Bisa. Karena ini kan bicara tentang muatan atau konten. Nah, konten ataupun muatan ini adalah informasi elektronik. Dan dilihat apakah adanya suatu informasi elektronik yang disebarkan, diteruskan, dan lain itu, dan akhirnya terjadi suatu perbuatan misalnya perjudian. Begitu juga konten kesusilaan misalnya. Yang dinilai itu bukan perangkatnya, tapi dalam bentuk video ataupun suara ataupun hal lain yang memang memiliki menjadi muatan. Nah, begitu juga dalam hal pemerasan ini. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ada dua perbuatan, yaitu mentransmisikan dan mendistribusikan. Yang ditransmisikan itu tentu adalah informasi elektronik. Nah, informasi elektronik itulah alat buktinya. Bagaimana agar supaya alat buktinya ini dapat dihadirkan dan diperlihatkan bahwa alat bukti inilah alat bukti yang sah, sebagaimana yang menyatakan apakah memiliki sifat kerahasiaan, apakah alat buktinya itu nanti menyebabkan seseorang merasa tercemarkan. Nah, kalau misalnya alat bukti ini ditanya apakah sudah menjadi sudah disita ataupun masuk dalam berkas perkara, ini tentu dikembalikan kepada majelis hakim. Baik, tadi kan ahli memberikan pendapat bahwa video yang direkam tanpa seizin aja ahli bisa memberikan statement pendapat bahwa itu adalah alat bukti elektronik yang tidak sah. Tidak bisa dikategorikan kalau yang tidak sah, hanya sebagai petunjuk, karena barang bukti kaitannya di dalam pasal 128 KUHP itu adalah kemudiannya sebagai petunjuk ya. Nah, saya di sini jelas-jelas menanyakan bahwa terkait dengan dituangkan dalam berita acara dan barang bukti yang diambil dari handphone. Gak mungkin dong kalau orang merekam video ya ahli ya. Masa misalnya video itu cara perolehannya, bukan penyitaannya. Ada cara penyitaan, tapi jelas ini cara perolehannya. Silakan daftar diteruskan. Terima kasih majelis. Baik. Di dalam saya menanyakan, di dalam barang bukti itu, dalam barang bukti elektronik saya tidak terbatas pada video ya. Pada semuanya yang ada di dalam barang bukti elektronik diperoleh dengan cara yang sah, dituangkan dalam berita acara yang sah. Apakah memenuhi untuk pasal 5 sebagai alat bukti elektronik yang sah? Itu saja pertanyaan saya. Saya tidak terkait dengan isinya. Ya, sepanjang diperolehnya sah dan sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 3, karena jelas informasi elektronik, dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Maknanya, informasi elektronik itu dapat juga bukan alat bukti yang sah, karena tidak semua informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Demikian. Ya, tadi salah satunya adalah dengan rekaman. Saya kasih contoh seperti case-nya Setia Novanto. Setia Novanto pada saat dia melakukan perekaman terhadap Direktur Freeport dan lalu alat bukti dalam rekaman itu dinyatakan dipergunakan, itu dinyatakan bukti rekaman itu tidak sah. Meskipun informasi itu mempunyai suatu informasi yang dapat diuji, misalnya disita lalu juga ya lakukan uji, pokoknya silakan saja. Namun cara memperolehnya itu yang tidak sah. Demikian. Itu putusan MK, bukan makna dari saya. Iya, saya sih tidak membahas tentang video ya. Saya di sini membahas tentang. Silakan pertanyaan. Baik, terima kasih. Terkait dengan tadi ada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik, disertai dengan contohnya, tidak terbatas pada contoh itu, sekaligus dan juga dokumen elektronik disertai dengan contohnya yang tidak terbatas pada contoh yang ahli sebutkan. Sebenarnya ini tidak perlu ahli yang menjelaskan, karena cukup dibaca ya. Di dalam pasal 1 angka 1
Ya, artinya sebenarnya informasi elektronik ini tadi saya menerangkan dengan cara yang lebih mudah, tidak menggunakan terminologi dari undang-undang.